Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kami bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau. Kami sungguh proud of you, God. Kami sungguh bahagia sekali bisa berkumpul bersama di tempat ini, bertemu muka dengan muka denganmu. Meskipun teman-teman kami jauh dari tempat ini Tuhan, tapi kami tahu hadirat tidak dibatasi oleh apapun, kuasa-Mu dinyatakan dalam kehidupan setiap mereka, setiap kami. Ya Tuhan, satu kerinduan kami di ulang tahun kami yang 8 tahun ini. Ternyata Kau tetap memakai servant of God sebagai ladang di mana anak muda berkumpul, di mana anak-anak muda bersatu untuk memuliakan nama Engkau. Kami percaya dan kami yakin 2-3 orang berkumpul, Engkau ada di sana. Engkau ada di tengah-tengah mereka. Sebentar kita akan mulai dengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu ketika menyampaikan firman ini sesuai dengan isi hati-Mu. Jadi tidak jauh-jauh dari firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Kita diizinkan lagi di Jumat ini untuk mengikuti doa malam. Memperingati ulang tahun Servant of God yang ke-8 tahun. Saya tahu sendiri karena saya yang berada di sana selama 8 tahun. Saya mengetahui bagaimana Servant of God ini berjalan, berproses seperti ini sampai seperti ini. Prosesnya itu bukanlah hal yang gampang dan mudah, anggota naik turun. Tapi kami yakin Tuhan masih cinta Servant of God. Dan kami semakin mencintai Tuhan. Tema yang akan saya bagikan pagi ini, sebentar. Tema yang akan saya bagikan hari ini adalah judulnya I love you Jesus, I'll grow up knowing you. Bisa dilihat di tema depan ini, saya sudah sertakan. Ya, judul temanya adalah I love you Jesus, I'll grow up knowing you. Kenapa kok tema ini? Karena ini seperti terletak dalam hati saya yang paling dalam untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu selama 8 tahun ini bahkan lebih, mulai kami dari Sunday School sampai jadi teenagers dan youth sekarang, itu karena ada penyertaan Tuhan dan cinta kasih Tuhan kepada kita. Jadi saya merasakan satu hal yang indah jika saya membagikan tema ini. Jadi ini bukan hanya sekedar ungkapan pribadi dari saya, atau pribadi dari gereja, atau pribadi dari Servant of God sendiri. Tapi ini adalah ungkapan rasa syukur saya dan berterima kasih pada Tuhan karena tetap menyertai Servant of God hingga saat ini. Makanya kami tetap mencintai Tuhan. Saya benar-benar bertumbuh di Servant of God ini. Yang dulunya saya takut khotbah, saya takut bertemu orang banyak, bahkan public speaking pun tidak bagus. Ketika saya dihajar atau diproses oleh Tuhan di dalam Servant of God, saya berani di depan Anda sekarang. Ya? Kita akan merenungkan arti atau tema yang sangat mendalam ini dan penuh kasih dengan tema I love you Jesus, I'll grow up knowing you. Tema ini mengajak kita untuk merasakan dan menghayati kasih kita kepada Yesus dan komitmen untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Dia sepanjang hidup kita. Ayat pembuka kita, mari kita buka ayat Alkitab kita. Enggak tahu Alkitab apapun, Alkitab gadget juga boleh, Alkitab biasa juga boleh. Oh ya, hari ini saya tidak pakai Alkitab biasa saya karena saya dimudahkan dengan teknologi zaman sekarang, yaitu adalah AI Sabda. Sekarang saya kalau nyusun khotbah nggak perlu dari Alkitab langsung, ya dari Alkitab langsung saya harus cek dulu, cross check, lalu saya akan dibantu dengan ChatGPT ini. Karena saya juga tidak terlalu ngerti sih soal Alkitab, atau belum membaca full semuanya tentang Alkitab, jadi saya daripada potong-potong ngawur semua, mending saya tanya sama AI. Tapi saya harus tanya dengan pendeta saya dulu apakah ini benar. Soalnya kan teknologi, takutnya ada yang salah. Pembuka kita, Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai ke-38. Demikian firman Tuhan. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadikan ayat pembuka ini sebagai ayat hafalanmu setiap saat, setiap waktu. Sebab yang disampaikan di sini itu bukan seorang ungkapan seorang nabi, melainkan hukum yang ditulis oleh Tuhan langsung, ditulis di Matius, di Keluaran, lalu diulas kembali di Matius. Nah, saya sudah menyiapkan, susah banget ya, menyiapkan 4 poin utama tentang mencintai Tuhan. Nomor 1, mengenal Yesus proses yang berkelanjutan. Mengenal Yesus itu adalah perjalanan seumur hidup. Jadi kenal Yesus itu bukan hanya kenal Yesus ya Tuhan sebagai pemuka agama atau sebagai Tuhan, itu aja, bukan. Kenal Yesus itu berarti kita mengerti apa yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan kenal Yesus itu adalah suatu hal yang utama sebelum kita mencintai Tuhan. Jadi sebelum kita mencintai Tuhan lebih dalam lebih lagi, kita harus kenal Yesus dulu. Bagaimana seseorang bisa mencintai Tuhan kalau dia tidak mengenal siapa yang dia cintai? Bagaimana seseorang itu mencintai Yesus kalau dia nggak kenal siapa Yesus? Dalam Filipi 3 ayat 10, Paulus berkata, yang kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Mengenal Yesus itu berarti kita harus terus belajar tentang dia, baik melalui Alkitab, doa, maupun pengalaman hidup. Nah, mengenal Yesus itu bukan hanya dengan pengalaman hidup seseorang, melalui kuasa mujizat seperti kuasa kesembuhan, seperti yang Alkitab tulis saat Petrus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh di gerbang indah di Bait Allah. Kan hanya itu, ya itu mungkin bisa membantu kita semakin kenal, semakin dekat, dan semakin cinta dengan Tuhan. Tapi pertama, kalau Anda ingin kenal Yesus lebih dalam lebih lagi, itu dari Alkitab, pembacaan firman Tuhan, dari doa kita setiap waktu kepada Tuhan. Karena kita kenal Yesus itu bukan hanya umur, ada batasan umurnya, umur 1 sampai 10 saya kenal Yesus, umur 11 sampai 12 saya tidak kenal. Nah, seperti itu. Tapi kenal Yesus itu perjalanan seumur hidup. It's forever lifetime road. Berjalan bersama dia, pasti ada sukacita. Jalan sama Yesus. Itu perjalanan seumur hidup. Kenal Tuhan pun juga perjalanan seumur hidup. Makanya kalau kita kenal sama Tuhan, mendekatkan diri kepadanya, itu ada sesuatu yang Tuhan berikan sebagai hadiah buat kita. Seperti kesembuhan tadi, seperti kesehatan tadi, itu gift, bro. Itu berkat Tuhan. Itu hadiah yang Tuhan berikan kepada kita yang mengenal Tuhan dan mencintainya. Makanya kalau kita mencintai Yesus, orang bisa katakan, I love you Jesus. Tapi kalau orang tanya, you kenal Tuhanmu enggak? Siapa? Oh, saya kenal Tuhan Yesus Kristus. Tapi ditanya Tuhan Yesus lahir di mana? Washington DC, Amerika Serikat. Tidak kenal Tuhan. Tapi kenal Tuhan itu adalah tentang hubungan kita sedekat apa dengan Tuhan. Semakin dekat hubunganmu dengan Kristus, semakin kita paham kehendak Tuhan. Setiap hari itu adalah kesempatan untuk lebih dekat dengan Yesus dan memahami kehendaknya dalam hidup kita. Mengenal Yesus itu adalah membangun hubungan yang paling indah dalam sejarah apapun itu. Atau juga kalau kita punya pasangan deh contohnya. Sebelum kita mencintai orang itu, otomatis kita kenal dulu tuh dengan orang itu. Tidak mungkin. Kita tidak kenal dia siapa, tidak tahu dia asalnya dari mana, tidak tahu dia itu siapa, tiba-tiba kita bisa cinta. Kan ngeri. Semuanya itu begins atau dimulai dengan kita kenal dulu. Tidak mungkin kita tidak kenal tiba-tiba cinta. Itu horor namanya. Nah, sama seperti ini, sama seperti kita mencintai Tuhan. Otomatis kita kenal dulu siapa Tuhan. Menjadikan Tuhan sebagai prioritas, baru kita bisa memiliki rasa cinta pada Tuhan. Kan horor, gak kenal tiba-tiba mencintai. Berarti ada kelainan. Ya toh? Makanya jangan ngaku-ngaku cinta Tuhan kalau kita tidak kenal siapa Tuhan, tidak pernah baca Alkitab,
nggak pernah berdoa, nggak pernah datang ke gereja. Orang hanya mengaku-ngakui saja. Perkenalkan dirimu terhadap Tuhan, saling kenalan dengan Tuhan melalui komunikasi doa. Karena mengenal Yesus adalah perjalanan seumur hidup kita. Amin teman-teman. Setiap hari, kesempatan kita tuh setiap hari untuk berdoa. Sebelum Tuhan datang yang kedua kali, kita masih punya kesempatan untuk mengenal Dia. Untuk percaya kepadanya. Sebelum Tuhan datang. Kalau Tuhan sudah datang, tidak ada kesempatan lagi untuk mengenal Dia. Pada pintu kasihan para manusia sudah ditutup saat Tuhan belum datang. Cepat-cepat kembali ke jalan Tuhan. Kenali Yesus, cintai Tuhan. Masalah yang lain, hubunganmu tentang apapun itu, hubungan asmara, kalian masih kecil. Hubungan asmara, hubungan pertemanan, hubungan persahabatan, hubungan ekonomi, itu nanti akan sebagai gift atau hadiah dari Tuhan. Ya. Yang kedua, kasih kepada Yesus adalah dasar iman kita. Kasih kepada Yesus adalah inti dari iman Kristen kita. Dalam Yohanes 14 ayat 15 Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Kasih kita kepada Yesus tercermin dari bagaimana kita hidup dan mengikuti ajarannya. Kasih ini bukan hanya kata-kata, tetapi tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita cinta sama Tuhan, itu bukan berarti kita hanya bisa berbicara, I love you Jesus, I love you God, do you love God? Of course I love God. Tapi kehidupanmu masih apa? Kehidupanmu masih suka iri dengan orang lain, iri dengan berkat orang lain, suka mencemooh orang lain, suka ngomong yang gak enak tentang orang lain. Apakah itu bisa menunjukkan rasa cinta kita kepada Tuhan? Oh, itu hanya cinta KTP. Kalau ada tulis KTP, apakah kamu cinta dengan Tuhan? Yes. Tapi di belakangnya, do you know God? No. Jadi cinta itu jangan hanya dipermainkan dengan kata-kata. Orang pun juga bisa kata-kata. I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. Namanya love bombing. Dulunya cinta setengah mati, tiba-tiba kita tinggalkan Tuhan. Kayak di film drakor. Semuanya bilang, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. Tapi cintanya, karena ada sesuatu yang diincer. Incer apa? Incer dari Tuhan apa? Incer berkatnya. Lakukan cinta Tuhan. Masih Tuhan limpahkan berkatnya. Kalau kita cinta Tuhan, itu kita siap sedia dengan apa yang diberikan. Jadi tidak boleh cinta itu, bukan tidak boleh. Saya ajarkan cinta itu bukan hanya dengan kata-kata saja, kata-kata I love you God, I love you Jesus, I love you every day, I love you every Sunday, every weekend, every weekdays, every years, every month. Tapi katakan every day I love Jesus. Itu bukan hanya dengan perkataan saja. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari tunjukkan bahwa kamu mencintai Tuhan kepada semua orang. Oh ini loh anaknya Yesus. Oh ini loh Son of God. Ini loh muridnya Tuhan. Ini loh anaknya Tuhan. Ternyata kehidupan seperti itu yang orang mau lihat. Jangan kita berikan efek buruk kepada orang lain. Itu tidak akan tunjukkan kita sebagai jati diri orang Kristen. Itu akan membuat kita, nama Tuhan itu terburuk. Bisa menjadi tercoret. Itu tidak akan jadi dasar iman, tambah dasar laut. Dasar samudera yang paling dalam. Kasih kita kepada Yesus itu tercermin dari bagaimana kita hidup dan mengikuti ajarannya. Tercermin, jadi ada window mirrornya. Tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita cinta Tuhan, semakin dekat kita mengenal Tuhan. Semakin kita cinta pada Tuhan. Semakin berubah hidup kita dan saya. Teman-teman, saya yakin dan percaya, setelah Anda mendengarkan kayak gini, Anda pasti langsung diubahkan secara nyata. Anda pasti akan langsung berubah secara nyata. Bukan hanya berbicara dalam kata-kata I love you Jesus, tapi ulang tahun yang ke-8 ini akan membuktikan kepada semua orang kalau kita adalah anak-anak muda
yang keren dan cinta dengan Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang cinta sama Tuhan, yang peduli dengan sesama. Orang lain boleh bilang, "You sok suci, you sok cinta Tuhan." Zaman sekarang enggak usum cinta Tuhan. Cinta sama kerjaan sendiri. Buang-buang waktu aja cinta sama Tuhan. Enggak ada orang cewek yang deket sama kamu, gila tambah. Cowok juga. Yang memberi berkat itu Tuhan. Yang tahu jalan hidup itu Tuhan. Selagi dia bukan otoritas Allah, tidak usah didengarkan. Itu pekerjaan setan, pekerjaan iblis itu. Yang akan menghancurkan dan memgoyahkan iman. When we love God, hear only His word. Dan teman-teman, tidak usah didengarkan kata-kata buruk gitu kan. Percayalah kepadaku, maka aku akan memberikan apapun yang kau minta. 3. Bertumbuh dalam Kristus, komitmen seumur hidup. Bertumbuh dalam Kristus adalah komitmen kita untuk terus berkembang dalam iman kita. Di Efesus 4 ayat 15 mengatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita dan di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Pertumbuhan rohani membutuhkan ketekunan dan kesabaran. Ini berarti kita tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga pelaku firman. Jadi ketika kita datang ke gereja, itu kita bukan hanya sebagai datang ke gereja sebagai motivasinya hanya dengar firman habis itu pulang, tidak dapat apa-apa. Tapi datang ke gereja itu kita juga harus dengarkan firman. Habis kita dengarkan firman, kita pulang bawa sesuatu apa yang mengubahkan kita. Jadi jangan datang ke gereja itu sebagai rutinitas sementara di hari Minggu. Malah satu minggu sekali aja kok. Juga nanti di gereja saya dapat makan, di gereja nanti saya habis dengarkan firman pulang udah langsung kerja lagi, langsung main-main lagi. Datang ke gereja itu kita harus cari benar-benar sesuatu apa yang kita akan dapatkan di gereja. Datang ke gereja itu harus dengan motivasi yang benar dan apa yang akan kita bawa pulang nanti dari gereja. Saya bukan berbicara bawa pulang bawa makanan. Saya bilang datang ke gereja bawa pulang bawa apa? Bawa sesuatu yang mengubahkan kita. Dalam kita menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar firman, tapi pelaku firman. Ketika kita dengarkan firman, do it well. Do it well. Ya, do it well. Jadi kita mempunyai motivasi setiap minggu, setiap Sabtu, setiap minggu. Gereja saya harus dapatkan ini. Gereja saya harus diubahkan. Gereja itu bukan hanya euforia ketemu dengan teman-teman. Geng. Ya itu boleh lah. Tapi your motivation first come to the church is for find something inside of the gospel. Cari sesuatu di dalam firman. Karena itu akan membuat kita bertumbuh. Sebab gereja tidak menyelamatkan, tapi gereja menumbuhkan. Saya boleh kasih opini gini? Gereja adalah ladang kita di mana kita ditumbuhkan di sana. Di mana kita bertumbuh, itu bertumbuh di gereja. Melalui firman yang dibagikan oleh seorang pendeta atau seorang penginjil. Itu yang akan menumbuhkan kita. Kita perlu penuntun karena kita masih belia. Kita belum mengerti apa-apa. So pasti. Makanya kita butuh seorang penuntun. Nah penuntun itu hanya ada di gereja. Atau kalau punya papa-papa pendeta atau pelayan Tuhan, mereka juga bisa sebagai penuntun. Cuma juga kita harus tuntun diri kita sendiri dari firman Tuhan. Makanya motivasi kita ke gereja adalah untuk kita bertumbuh melalui firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan itu sebagai pedoman kita sehari-hari. Amin teman-teman? Puji Tuhan. Katakan pada dirimu sendiri, saya datang ke gereja untuk cari Tuhan. Doa malam ini saya seperti on fire sekali. On fire itu berapi-api banget, seperti kayak bisa loncat ya loncat saya.
rumah saya ini kalau tak loncati bisa ambruk. Dan kameranya juga tidak cukup di atas ini. Jadi saya biasa-biasa aja. Cuma saya kalau ngomong sama anak muda itu tidak bisa santai-santai kayak gitu. Kalau ngomong sama anak muda ngomong kayak santai gitu ngantuk. Jadi harus dihajar terus supaya mereka juga ikut on fire. Ya, benar toh? Benar. Anak-anak muda sekarang dibilangi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, ngantuk teman. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan. Tuh, paket kafe. Yang dulunya agak kayak gini. Nah, paket karena pembicaranya terlalu on fire. Terakhir, nomor 4. 20 menit. 22 menit. Nomor 4, mengasihi sesama refleksi kasih kepada Yesus. Kasih kita tercermin. Kasih kita kepada Yesus seharusnya tercermin dalam kasih kita kepada sesama. 1 Yohanes 4 ayat 20 mengatakan, jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Kasih kepada sesama adalah bukti nyata dari kasih kita kepada Yesus melalui tindakan kasih. Kita menjadi saksi hidup dari kasih Kristus kepada dunia. Kasih kita kepada sesama itu adalah bukti kita mencintai Tuhan. Jadi ketika kita peduli dengan sesama, peduli dengan orang-orang yang di bawah kita, mohon maaf, orang yang nggak punya apa-apa, orang yang yatim piatu, orang yang hidupnya di panti asuhan. Kalau kita mengasihi mereka dan peduli dengan mereka, itu berarti ada refleksi dari kasih Tuhan. Atau refleksi itu tercermin dalam kehidupan Allah. Bukan, maksud saya ini. Di sini itu ayatnya seperti ini. Sebentar, saya tak cari-cari dulu. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia pendusta. Nah, kalau kita yakin atau convince ourselves when we love God, kita mencintai Tuhan, berarti kita tidak boleh ada dendam. Nah, ini maksudnya kayak gini. Tidak boleh ada dendam, tidak boleh ada sakit hati. Harus mengampuni. Sebab Tuhan itu mempunyai atau mengajari kita sifat mengasihi, sifat mengampuni. Baru kita bisa mengatakan bahwa aku cinta Tuhan, bahwa aku mencintai Tuhan. Karena Yohanes pasal berapa tadi saya lupa, itu mengatakan kalau engkau mengasihi aku, engkau mengikuti segala perintahku. Sekarang perintah suruh ngasih. Apa namanya? Kasihilah. Jadi itu bukan hanya sebuah anjuran, tapi itu adalah perintah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah sesama. Kita harus tunjukkan kalau kita melakukan tindakan Kristus juga pada sesama. Selama 8 tahun saya menjadi ketua Servant of God, saya juga sering terombang-ambing loh. Seorang pemimpin juga bisa terombang-ambing. Antara mengasihi, antara membenci, antara mencintai, antara mendendami. Saya juga pernah dendam. Bahkan itu cukup waktu yang lama. Saya kalau lupakan itu saya belum bisa. Tapi hari ini saya sudah lupakan orang yang menyakiti. Orang bilang kamu tidak akan pernah bisa sukses. Orang bilang kamu tidak akan pernah bisa maju. Orang bilang kamu nggak akan bisa pinter. Orang bilang kamu nggak akan bisa dipandang orang baik. Saya hanya mengatakan satu kata, Tuhanku lebih hebat daripada mulutmu. Tuhanku punya kuasa yang lebih hebat daripada tanganmu. Aku manusia tidak punya apa-apa, tapi Tuhanku punya segalanya. Tuhan yang pegang kendali hidupku. Tuhan yang pegang segalanya. Anda manusia juga sama seperti saya. Suatu saat Tuhan berkehendak terhadap hidupmu, sesuatu yang kau kehendaki akan terjadi kepadamu. Langsung. Saya percaya diri. Saya punya Tuhan. Saya bilang pada dia. Oh, ya, tapi wajah saya tidak datar. Wajah saya ini nggak bisa marah. Justru wajah saya kalau dihina kayak gitu tuh wajah saya tambah cengenges. Padahal hati saya dari dalam nyesek. Dalam hati nyesek, tapi aslinya ya cengenges gitu. Oh iya. Orang gila. Dalam hati nyesek, tapi saya ya udah lah. Oh, manusia nanti Tuhan sendiri yang berkata.
Jadi saya nggak terlalu memberatkan lah kayak gitu-gitu. Saya anggap dia orang yang kurang sehat, kurang gitu ya. Terus orang yang bantu saya pun saya tolong. Kalau nggak bantu saya ya udah, butuh pertolongan panggil. Kalau nggak butuh ya udah. Saya nggak terlalu memberatkan itu. Saya ingatkan lagi kepada teman-teman. Kalau Anda dihina sebagai apapun, Anda dihina, Anda jelek, Anda bodoh, Anda nggak pinter, ya sama bodoh nggak pinter tapi beda konteks. Anda nggak akan pernah bisa maju, Anda nggak akan pernah bisa sukses. Keluargamu nggak akan pernah bisa sukses. Kau nggak akan pernah bisa menyekolahkan anakmu. Kau nggak akan pernah bisa seperti aku. Percayalah, Tuhan yang akan membuka jalan, bukan orang itu. Orang itu hanya bisa bermain mulut, tapi tidak mau bergerak. Tapi kalau kita punya Tuhan, oh happy. Omongan 10 tadi yang disampaikan, itu tidak akan kembali kepada kita. Nggak akan terjadi pada kita. Namun kembali ke orang itu sendiri. Percaya, itu akan semakin menjadi bumerang bagi dirimu. Makanya hati-hati, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Semakin kita mencintai Tuhan, semakin Tuhan cinta sama kita. Orang yang menghina kita atau orang yang berada di sekeliling kita yang menghina-hina dan membenci kita, akan Tuhan babat habis. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lihat Yusuf. Babat habis semua. Tunjukkan dan kuasanya Yusuf diangkat menjadi orang. When we still love God, He will persist processing in our life. Amin, teman-teman. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Katakan dalam hatimu, saya mampu menjadi orang benar. Mari kita mengatakan sama-sama, I love you Jesus, I'll grow up knowing you. Silakan dalam hatimu. Biasakan setiap doa, terakhir, saya akan biasakan mulai sekarang, setiap doa sebelum kita tutup dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, katakan, I love you Jesus, thank you. Dan seperti itu, Tuhan terima kasih atas berkat yang kau telah berikan pada hari ini. I love you Jesus, thank you. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Itu akan menumbuhkan iman kita pelan dan pelan. Kita akan semakin cinta Tuhan kalau kita ending atau akhiri doa kita dengan rasa cinta. Kita coba sama-sama nanti ya. Jadikan itu tadi sebagai komitmen kita untuk mengasihi Yesus dengan sepenuh hati dan terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Biarlah kasih kita kepada Yesus menjadi terang yang menerangi hidup kita dan hidup orang-orang di sekitar kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan kasih-Mu yang tiada tara. Kami mengasihi Engkau dan berkomitmen untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Bimbinglah kami Tuhan dalam setiap langkah hidup kami, agar kami dapat menjadi saksi kasih-Mu di dunia ini. I love you Jesus, I love you. Thank you. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Lord. Jadikan ini sebagai waktu saat teduh kita di malam hari. Jadikan lagu ini sebagai rasa cinta kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki. Aku lihat kebaikan-Mu
yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Sedikit. Oh haleluya. Oh. Selidiki lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih atas 8 tahun ini. Kau tetap berserta dengan kita. Kau tetap melindungi kita. Menjadikan kita sebagai anak-anak terang yang akan menerangi semua orang yang dalam kegelapan. Ya Tuhan, tetap pakai kami hingga sampai puluhan atau belasan tahun ke depan. Engkau masih bersama dengan kita. Engkau masih memberkati Servant of God. Sampai saya pun tidak ada di Servant of God. Udah kau panggil pulang. Oh, tetap menjadi kemuliaan-Mu. Biarlah generasi-generasi yang akan pimpin organisasi ini selanjutnya tetap mengurapi mereka untuk menjadi alatnya paling murni dan setia. Sebenarnya kita akan berpisah satu sama lain, Tuhan. Kau tetap menyertai kita, bahkan Kau akan memberkati acara besok APL chapter 3. Kita akan bahas tentang Roh Kudus. Kau juga urapi pembicara semuanya dalam perkataan mereka, dalam firman yang akan mereka sampaikan, membuat anak-anak yang mendengarkan atau semua yang mendengarkan semakin bertumbuh dan meningkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Merasakan hadirat-Mu sungguh ada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. I love you Jesus, thank you. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Saya tunggu besok kehadiran Anda di HPLO jam 8 pagi udah datang ke gereja dan kita berangkat sama-sama ke rumah WW. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang paling indah. Kita akan bersenang-senang juga mencari waiting for you juga. Nantikan besok ya. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.